Musaba yang telah mendahului kita, yang telah berada di surga, karena mereka telah melihat dan mendirikan yayasan ini sebagai cara yang sangat tepat untuk mengembangkan kehidupan kita. Karena tanpa pendidikan yang baik, suatu wilayah tidak akan bisa berkembang dengan baik pula. Dan usia 67 adalah usia yang sebagai suatu lembaga atau sebagai pribadi, itu usia 67 adalah usia yang boleh dikatakan semakin bijaksana. Nah, dalam situasi pandemi ini kita terus mencoba untuk mengembangkan persekolahan Yayasan Musaba dengan berbagai macam cara dan usaha yang memang tidak mudah. Maka sembari kita mensyukuri Yayasan Musaba yang telah 67 tahun ini, kita mencoba memaknai bahwa peristiwa ulang tahun di masa keprihatinan ini sebagai sebuah seni, yaitu cara untuk tetap mempertahankan sekolah-sekolah yang merupakan tempat di mana anak-anak kita mengalami pendidikan yang baik, gereja dan masyarakat. Terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk mengalami pendidikan di persekolahan Yayasan Musaba. Dan dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan ini, meskipun sekolah harus berkelompok, sekolahnya berkelompok ya, karena tidak ada sinyal tidak bisa sekolah dalam daring. Meskipun berkelompok dan bergantian melaksanakan pembelajaran, tetapi tetap diusahakan agar ada sebuah pertemuan tatap muka. Karena pembelajaran tatap muka memang tidak bisa digantikan oleh pembelajaran dengan online. Banyak anak yang sudah mengalami stres karena pembelajarannya secara online. Dan ketika main HP, maka yang perlu kita syukuri adalah bahwa kita mempunyai tetap semangat seperti yang dikatakan dalam Injil tadi, bahwa Tuhan Yesus memberi kekuatan, daya kekuatan kepada para muridnya untuk pergi mewartakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Pewartaan kabar gembira menjadi semakin penuh dan utuh kalau bertemu langsung memang. Sehingga kita bisa melihat kenyataan, melihat perubahan, melihat perkembangan. Misalnya kalau orang sakit menjadi sembuh itu kelihatan, tetapi kalau daring itu tidak bisa ya, kalau online itu. Dan tidak ada penyembuhan online itu. Tetapi dengan menyaksikan langsung maka kita menjadi mudah percaya. Nah, para guru adalah pewarta-pewarta kabar gembira, pewarta-pewarta yang menyembuhkan orang. Kalau saya mengatakan bahwa para guru adalah penyembuh atau pembuat mukjizat, itu apakah Bapak Ibu guru paham? Apa yang disembuhkan dari anak-anak kita? Dari kata guru. Gu artinya, nanti kalau bisa menjawab teriak-teriak. Dari bahasa Sanskerta, gu itu artinya kegelapan. Ru artinya mengusir. Jadi guru artinya orang yang mengusir kegelapan, pengusir kegelapan. Dan guru adalah pengusir kegelapan dan penyembuh orang sakit. Sakit apa? Orang yang tidak bisa membaca dibuat bisa membaca, dan bisa membaca artinya bisa hidup.
hidup lebih baik. Karena dengan membaca kita melihat dunia. Dengan membaca kita belajar keterampilan. Dengan membaca kita bisa mengerti makna kehidupan. Maka bisa dikatakan para guru adalah para pembuat mukjizat. Para guru adalah rasul-rasul pewarta kabar gembira. Dan saudari-saudara yang terkasih, guru yang sejati adalah Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus itu apa yang dikatakan dengan apa yang dibuat itu satu. Jadi tidak ada kepalsuan di dalam diri Yesus. Dalam bagian pertama dikatakan begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Yesus selalu menepati apa yang dikatakannya. Bahkan dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Sebenarnya menjadi guru yang sejati tidaklah sulit. Tidak sulit, yaitu meneladan Yesus Kristus. Apa yang diteladan? Sebenarnya juga tidak sulit, yaitu berbicara mengenai kebaikan. Menurut yang saya dengar dari banyak orang di wilayah ini, kadang-kadang anak kita lebih banyak mendengar kata-kata jelek. Nah, maka kalau guru-guru mendengar mengatakan kebaikan kepada anak-anak di sekolah, kata-kata itu akan mempengaruhi jiwa. Sapaan sederhana kata, engkau anak yang baik, engkau anak yang pintar, itu akan mempengaruhi dia, akan membuat anak percaya diri dan jiwanya terangkat. Sebaliknya, kata-kata yang jelek itu akan mempengaruhi jiwanya menjadi jelek. Jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar untuk bersikap sabar. Jika anak-anak hidup dengan dorongan semangat, mereka belajar untuk menjadi percaya diri. Jika anak-anak hidup dengan pujian, mereka belajar untuk memberikan penghargaan. Jika anak-anak hidup dengan persetujuan, maka mereka belajar untuk menyukai diri sendiri. Jika anak-anak hidup dengan penerimaan, diterima apa adanya, mereka belajar untuk menemukan cinta di dunia ini. Jika anak-anak hidup dengan pengakuan, mereka belajar untuk memiliki tujuan. Jika anak-anak hidup dengan kebiasaan saling berbagi, mereka belajar untuk bermurah hati. Jika anak-anak hidup dengan kejujuran dan keadilan, mereka belajar untuk memahami apa kebenaran dan keadilan itu. Jika anak-anak hidup dengan keamanan, mereka belajar untuk percaya terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Jika anak-anak hidup dengan persahabatan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk didiami. Jika anak-anak hidup dengan ketenteraman, mereka belajar untuk memiliki ketenangan pikiran. Maka kalau kita menciptakan di kelas, di sekolah kita, lingkungan sekolah kita dengan suasana, kata-kata yang dipenuhi dengan kemurahan hati, dengan sikap jujur dan adil, serta percaya kepada mereka, maka anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat dibanggakan. Mari kita seraya kita mensyukuri Yayasan Usaha Bahaya ke-67 dan membangun niat supaya kita selalu mengatakan kebaikan kepada anak-anak kita
supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh membuahkan kebaikan dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan, ini kan sepanjang